Salam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya memberikan tema renungan ini adalah makna rohani, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati yaitu orang yang bisa menerima orang lain sebagaimana adanya, karena sadar dirinya masih juga ada kekurangan dan kelemahan. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat menghargai keberhasilan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat bekerja dengan orang lain atau tolong-menolong dengan orang lain. Orang yang rendah hati, orang yang siap menerima nasihat dan teguran daripada orang lain. Karena dengan nasihat dan teguran, hidupnya akan lebih baik lagi. Tetapi yang akan kita renungkan pagi ini, apa makna rohani merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu? Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat artinya hidup yang tunduk dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya dalam segala keadaan. Mengapa? Karena percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Karena percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Karena percaya bahwa Tuhan berkuasa memimpin, membimbing hidupnya, dan juga berkuasa melepaskan segala kesulitan yang sedang kita alami. Dan sesungguhnya Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, untuk mengingatkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma manusia. Yesus Kristus Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelum dia menjelma menjadi manusia adalah Allah yang begitu kuat, yang dapat membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Dan sebelum dibebaskan itu, sebelum membebaskan nenek moyang mereka, juga nenek moyang Petrus ini, Tuhan sudah berbicara dulu melalui Nabi Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang 19, Tuhan berkata kepada Musa begini, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dan akhirnya benar, Fir'aun baru bisa melepaskan bangsa Israel dari Mesir setelah dipaksa dengan tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan, dengan banyak tulah, dan tulah yang paling dasar, tulah yang terakhir, yaitu seluruh anak sulung Mesir mati dalam detik yang sama. Sehingga bangsa itu, bangsa umat pilihan Allah, bangsa Israel, segera disuruh meninggalkan Mesir. Dan luar biasa, bangsa Israel ditinggikan Allah, yaitu semua bangsa, suku bangsa gemetar, takut mendengar Allahnya
Israel, apalagi bangsa yang sedang diam di negeri perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Yaitu, marilah kita tunduk dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena Tuhan berdaulat penuh dalam seluruh hidup dan kehidupan saya dan saudara. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Karena Tuhan berkuasa memimpin hidup kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh berhasil seperti bangsa Israel pada waktu itu, yaitu berhasil menduduki negeri yang berlimpah susu dan madu. Sehingga Kristus ditinggikan melalui kehidupan saya dan saudara, karena Kristus juga berkuasa melepaskan kehidupan kita dari seluruh penderitaan atau tantangan hidup yang sedang menimpa kita. Sehingga benar-benar kita ditinggikan Allah. Kita ditinggikan Allah pada waktunya. Artinya kita menjadi saksi Kristus, bahwa sungguh Kristus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya di hari yang bahagia ini.